Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Parbandana. Saya dari jurusan Teknologi Industri, Institut Sains Teknologi Akprin Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Laminated Object Manufacturing. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Rapid Prototyping. Sejarah Rapid Prototyping: pada awalnya, pembuatan prototipe dilakukan dengan menggunakan metode removal rate, yaitu menghilangkan sebagian materi dari bahan baku yang digunakan. Proses pembuatan dilakukan melalui proses pemesinan menggunakan mesin-mesin perkakas. Terdapat 3 fase pengembangan dalam pembuatan prototipe. Fase pertama, manual prototyping. Tahap pertama dimulai berabad-abad lalu. Pada fase ini, prototipe biasanya tidak terlalu sophisticated dan proses fabrikasi prototipe memerlukan waktu rata-rata sekitar 4 minggu. Teknik yang digunakan dalam pembuatan prototipe ini cenderung berbasis kerajinan dan sangat padat karya. Fase kedua, prototyping lunak atau virtual aplikasi CAD, CAE dan CAE menjadi lebih luas pada awal 1980-an dengan diimplementasikan pada sebuah model dengan bantuan komputer. Fase ketiga, Rapid Prototyping bagian fisik, juga dikenal sebagai solid, dengan bentuk fabrikasi yang unik, teknologi komputer manufacture atau teknologi layer manufacturing merupakan tahap ketiga dalam evolusi prototyping. Penemuan dari rangkaian metodologi Rapid Prototyping dapat menghemat waktu dengan luar biasa, terutama untuk model yang kompleks. Rapid Prototyping atau RP dapat didefinisikan sebagai metode-metode yang digunakan untuk membuat model berskala atau prototipe dari mulai bagian suatu produk atau part ataupun rakitan produk yang disebut assembly secara cepat dengan menggunakan data komputer aided design atau CAD 3 dimensi. Rapid Prototyping memungkinkan visualisasi suatu gambar 3D menjadi benda 3D asli yang mempunyai volume. Beberapa metode Rapid Prototyping yang berkembang saat ini adalah stereolitografi atau SLA, Fused Disposition Modeling atau FDM, Selective Laser Sintering atau SAS, Solid Ground Curing atau SGC, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Laminated Object Manufacturing atau LOM. Pengertian LOM: Limited Object Manufacturing atau LOM adalah sistem prototyping cepat yang dikembangkan oleh Elysis Inc. Cubic Technologies sekarang menjadi organisasi Elysis. Di dalamnya, lapisan kertas berlapis perekat, plastik atau laminasi logam direkatkan secara berurutan dan dipotong menjadi bentuk dengan pisau atau pemotong laser. Objek yang dicetak dengan teknik ini juga dapat dimodifikasi dengan pemesinan lalu pengeboran setelah pencetakan. Resolusi lapisan tipikal untuk proses ini ditentukan oleh bahan baku material, dan biasanya ketebalannya berkisar dari 1 hingga beberapa lembar kertas fotokopi. Bahan yang biasa digunakan: teknologi ini sangat serbaguna karena hampir semua bahan dapat direkatkan. Bahan yang lebih umum digunakan adalah kertas karena mudah dipotong. Plastik juga dapat digunakan. Menggunakan pisau atau laser selama tahap pemotongan. Lembaran logam tidak biasa karena tahap pemotongan yang lebih rumit. Ini adalah proses yang sangat sederhana, sehingga mudah digunakan, murah dan cepat. Ketepatan pencetakan tergantung pada ketebalan lapisan, dan dengan demikian tergantung pada bahannya. Dibandingkan dengan teknologi lain, itu tidak dianggap sangat tepat. Penarikan dengan parallelopipeds adalah tugas yang melelahkan dan kritis yang dapat menyebabkan objek yang rusak. Pengaplikasian LOM: Mesin Laminated Object Manufacturing atau LOM terutama digunakan untuk membuat prototipe cepat bagian plastik.
Harganya yang murah dan tak luntur membuatnya nyaman untuk membuat prototipe. Meskipun objek yang dihasilkan jauh dari suku cadang untuk penggunaan akhir, selain itu limited object manufacturing tidak dapat membuat model yang benar-benar akurat seperti selective laser sintering atau SLS, atau bahkan stereolitografi atau SLA. Tidak mungkin untuk mencetak geometri yang rumit dan kompleks, tetapi prosesnya yang murah dan proses fabrikasi bentuk bebas membuatnya menjadi teknik prototyping yang baik. Proses 1. Lembaran dilekatkan pada substrat dengan roller yang dipanaskan. 2. Laser melacak dimensi prototipe yang diinginkan. 3. Laser cross menetas area non-bagian untuk memfasilitasi pembuangan limbah. 4. Platform dengan lapisan yang telah selesai bergerak ke bawah. 5. Lembaran bahan baru digulung ke posisinya. 6. Platform turun ke posisi baru untuk menerima lapisan berikutnya. Dan yang terakhir, proses ini diulang sampai model atau prototipe lengkap dan siap. Bahan berlebih mendukung overhang dan area lemah lainnya dari bagian selama fabrikasi. Pengentasan silang memfasilitasi pembuangan material berlebih. Setelah selesai, bagian tersebut memiliki tekstur seperti kayu yang terdiri dari lapisan kertas. Kelembaban dapat diserap oleh kertas yang cenderung mengembang dan mengganggu stabilitas dimensi. Oleh karena itu, sebagian besar model disegel dengan cat atau vernis untuk menghalangi masuknya uap air. Keuntungan LOM. Ada beberapa keuntungan menggunakan LOM. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghasilkan prototipe dengan cepat seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini biasanya digunakan untuk membuat prototipe cepat. Jika perusahaan manufaktur memiliki model produk yang berdasarkan komputer, ia dapat dengan cepat membangun prototipe menggunakan LLM. Keuntungan lain dari LLM adalah biayanya yang rendah. Karena mendukung bahan berbiaya rendah, termasuk kertas, biaya LLM lebih murah daripada bentuk manufaktur aditif lainnya. Untuk perusahaan manufaktur yang ingin menurunkan biaya, LLM adalah solusi yang menarik, cepat, efisien, mendukung objek padat dan berengah. Kelemahan LLM. Ada beberapa bahan yang cukup rumit dengan menggunakan proses ini, seperti logam dalam proses pemotongan LLM. Bahan logam memiliki pemotongan yang lebih rumit. Limited object manufacturing tidak dapat membuat model yang benar-benar akurat seperti selective laser sintering atau SLS, atau bahkan stereolitografi atau SLA. Tidak mungkin untuk mencetak geometri yang rumit dan kompleks. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.